Kalau kerusakan mudah-mudahan nggak ada, tapi yang terendam ada, misalnya padi yang dalam tuh 50 cm lah. 50 cm. Atau Udah biasa. Udah biasa. Biasanya sekali 5 tahun lah. Sekali 5 tahun. Langganan. Untuk korban jiwa sendiri nggak ada. Nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Diimbau kepada masyarakat baik di pinggiran sungai dan di pegunungan agar tetap meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca saat ini musim penghujan yang sewaktu-waktu terjadi bencana. Dari Madinah kita ke tebing tinggi pemirsa, kondisi banjir yang disebabkan meluapnya Sungai Padang berdampak pada sejumlah sekolah yang terdampak banjir terpaksa diliburkan untuk waktu yang belum ditentukan. Seperti yang terlihat di salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Jalan Sudirman, Kelurahan Seri Padang, Kecamatan Rambutan, yang sudah meliburkan para siswanya sejak Rabu kemarin. Kondisi ini disebabkan halaman sekolah dan ruang belajar masih terendam banjir dan mengganggu aktivitas proses belajar mengajar. Kondisi serupa juga terjadi di SMP Negeri 6 di Kecamatan Padang Hulu, serta beberapa sekolah lainnya. Salah seorang penjaga sekolah Hariban mengatakan ruangan kelas dan ruangan lain di sekolah-sekolah tersebut direndam banjir dengan ketinggian bervariasi. Kondisi sekolah yang sangat tidak memungkinkan untuk proses belajar dan mengajar. Sejumlah siswa yang sudah sempat datang ke sekolah menyempatkan diri untuk melihat kondisi kelasnya. Setelah mendapatkan informasi dari guru bahwa sekolah diliburkan, para siswa langsung pulang ke rumah masing-masing. Sudah 2 hari Pak, dari semalam sampai sekarang. Ini kemungkinan Pak banjir dari daerah Gunung Pamel ataupun Sipis-Pis. Biasanya begitu kalau banjir, kiriman dari Sungai Padang kan meluap sampai ke sekolah, sampai ke jalan. Kalau banjir besar Pak baru kali ini, tapi kalau banjir kecil sudah beberapa kali. Sampai sejauh ini Pak belum ada solusi, tapi kami pernah juga minta ingin dinaikkan gitu ke bangunannya ataupun ditimbun, tapi belum ada sampai sekarang. Kini warga berharap kepada pemerintah Kota Tebing Tinggi secepatnya tanggap dan serius dalam penanganan agar warga tidak terganggu dalam beraktivitas. Banjir yang merendam ribuan rumah warga semakin meluas dan debit air semakin tinggi memasuki rumah warga di Kota Tebing Tinggi. Pejabat Wali Kota Tebing Tinggi minta warga untuk tetap waspada jika sewaktu-waktu menerjang rumah warga khususnya di lokasi titik banjir di Kota Tebing Tinggi. Hal tersebut disampaikan PJ Wali Kota Tebing Tinggi Mutakin Hasrimi kepada warga saat turun langsung meninjau beberapa lokasi titik banjir yang ada di Kota Tebing Tinggi. PJ Wali Kota bersama dengan Sekretaris BPBD, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial turun meninjau langsung di lokasi warga yang terdampak banjir yang cukup parah di Jalan Anturmangan, Kelurahan Seri Padang, Kecamatan Rambutan. Pada saat meninjau, masih banyak warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing untuk menjaga barang-barang berharga miliknya. Pejabat Wali Kota mengatakan banjir mulai memasuki rumah warga sejak subuh dan di pagi hari ini semakin meluas. Mutakin juga sudah memerintahkan jajaran untuk segera membuat tenda-tenda pengungsian di titik-titik banjir dan segera membuka dapur-dapur umum. Ia juga menghimbau warga agar segera mengungsi sementara waktu ke tempat yang aman atau ke tenda pengungsian yang akan segera didirikan. Serta warga tetap waspada jika sewaktu kondisi air dari hulu ke hilir datang tiba-tiba. Tadi sudah melalui camat dan lurah, saya juga semua, kita akan berkumpul di satu posko nantinya. Dan saya harapkan semua untuk dapat meninggalkan rumah dan tentunya Satpol PP saya perintahkan untuk patroli. Dari data sementara yang diperoleh oleh Badan Penanggulangan Bencana Kota Tebing Tinggi, setidaknya ada 1.000 rumah yang terdampak banjir hingga hari ini. Sementara itu pemirsa, banjir yang merendam ribuan rumah di Kota Binjai sudah mulai surut. Namun di sejumlah lokasi, ratusan rumah lainnya masih tergenang banjir. Warga masih siaga jika terjadi hujan dan banjir. Salah satu lokasi yang masih terendam banjir adalah Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota. Ratusan rumah warga di kelurahan ini masih terendam banjir meskipun ketinggian air sudah jauh berkurang.
Menurut keterangan warga, banjir dini hari kemarin mencapai setinggi 2 meter dan menenggelamkan rumah mereka. Namun setelah hujan reda, air berangsur-angsur surut. Salah seorang warga, dia mengatakan saat banjir, ia dan keluarganya sempat mengungsi ke rumah tetangga untuk menghindari banjir. Hari ini banjir di rumahnya masih setinggi lutut orang dewasa, sedangkan jalan masih terendam banjir hingga 1 meter lebih. Banjir kali ini merupakan banjir kedua di bulan Oktober yang melanda kota Binjai pasca hujan lebat yang terjadi sepanjang hari. Dua sungai yang ada di kota Binjai, yakni Sungai Bangkatan dan Sungai Mencirim, kerap meluap jika hujan lebat melanda. Dari jam maghrib itu habis pertama pertama hujan, sampai jam naik terus sampai pagi Pak. Pokoknya sekali ini nggak ada yang terselamat Pak. Sungai Bangkatan. Sungai Bangkatan, bukan kan sungai. Ini alirannya Sungai Bangkatan kan? Bukan Sungai Mencirim ini ya, Enggak, Bangkatan. Mencirim pun banjir juga, cuman Ini Bangkatan ya. ini Bangkatan. Dari Rampung, dari kanan Seribu apa kemana Pak? Nggak tahu lah. Tingginya intensitas hujan mengakibatkan air sungai Belumai meluap dan merendam ratusan rumah warga di Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Banjir juga berdampak pada peternak lele yang merugi jutaan rupiah. Ratusan ekor ikan lele yang dipelihara warga lenyap diterjang banjir akibat meluapnya air sungai Belumai yang merendam ratusan rumah warga di wilayah itu. Luapan air sungai Belumai yang menggenangi ratusan rumah di Dusun 5B, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, membuat ratusan lele yang sudah siap akan panen lepas terbawa banjir, sehingga peternak lele merugi berkisar 5 hingga 8 juta rupiah. Lemari, kolam lele semua habis. Tempat tidur lagi sekitar 200 lebih bang. Rencana minggu ini mau dipanen, ya, tapi lah padanya udah nasib lah. Ya kurang lebih ya sekitar 80 cm. Kolam lele tadi sudah berapa lama bang? Memang ternak lele atau gimana? Ternak lele bang. Itu dari ada kapan? 5 bulan lah. Sementara Koordinator Wilayah BPBD Kabupaten Deli Serdang, Dharma Syahputra, mengatakan saat ini wilayah yang terdampak di Kecamatan Batangkuis, banjir hanya terjadi di Desa Tumpatan Nibung. Yang terparah terjadi di Dusun 5, untuk Dusun 6 dan Dusun 7 telah berangsur surut. Ada sekitar 200 jiwa yang terdampak banjir. Ada 3 dusun yang terdampak. Untuk dusun 6 dan dusun 7 sudah berangsur mulai surut. Tinggal penanganan kita di dusun 5. Di dusun 5 kira-kira untuk korban yang terdampak ada 50 kakak dan 200 jiwa. Bertahan di dalam rumah yang udah penyurutan lah, udah nggak ada genangan lagi di dalam rumah. Yang mengungsi ya 50 kakak tadi. Mengungsi di kembali menunggu tenda dinas sosial. Diperkirakan untuk potensinya jika terjadi hujan cukup deras lagi akan terjadi limpahan air lagi dari Sungai Belumai tadi. Untuk masyarakat diharapkan bersiap siaga dalam kedatangan itu. BPBD menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan banjir susulan disebabkan saat ini telah memasuki musim penghujan. Pelaku kekerasan terhadap balita dipecat. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya, pemirsa, kekerasan terhadap anak kembali terjadi di tempat penitipan anak di Kota Medan. Aksi pengasuh yang mencubit serta memukul kepala anak hingga terjatuh terekam CCTV dan viral di media sosial. Video kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh di tempat penitipan anak di Kota Medan yang diunggah oleh akun Instagram @cicianastasia_ mendapat respon lebih dari 14.000 orang serta hampir 5.000 komentar. Cici Anastasia mengatakan anaknya menjadi korban kekerasan yang dilakukan salah satu pengasuh Murni Daycare
yang berada di Jalan Abadi, Medan kemarin. Awalnya Cici tak menaruh kecurigaan dengan sang pengasuh, namun ketika memeriksa CCTV, ia terkejut dengan aksi sang pengasuh yang memberi makan anaknya dengan cara dipaksa. Tak hanya satu kali pengasuh melakukan aksi ini berulang kali, bahkan sejumlah aksi sang pengasuh memukul kepala, mencubit di bagian pipi dan dada hingga memar juga terlihat, sehingga anak mengalami trauma. Atas kejadian ini, orang tua korban sudah melaporkan aksi kekerasan tersebut ke Polrestabes Medan. Orang besar tuh kayak dicolok sampai setengah dari sendok itu. Jadi anak pun nggak mau makan. Pernah sekali dicek Ari kayaknya langit-langit mulutnya itu luka. Cubitan ada, bekas memar juga ada di dada dengan di pipi. Kondisi sekarang alhamdulillah udah baik. Setelah keluar dari rumah sakit sempat opname 1 hari karena demam tinggi. Sekarang udah alhamdulillah sih. Tinggal hilangin traumanya aja. Karena kemarin sempat di rumah sakit agak takut lihat perempuan berjilbab semua. Selama sepekan, laporan kekerasan terhadap anak tak kunjung ditanggapi dan diproses oleh pihak kepolisian. Cici Anastasia akhirnya memutuskan memviralkan peristiwa tersebut agar pelaku segera diproses dan ditangkap. Sementara itu, pemirsa, pengelola Murni Daycare atau tempat penitipan anak di Medan membenarkan kekerasan terhadap anak yang terjadi di tempatnya. Pengelola menyebut pelaku yang merupakan seorang pengasuh anak sudah dipecat pasca kejadian tersebut. Pengelola Murni Daycare, Judi Azhari, menyebutkan pihaknya sudah mencoba melakukan komunikasi dan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan orang tua korban, namun tak menemukan titik terang dan berujung pada pelaporan. Daycare yang memiliki 2 cabang ini sudah beroperasi sejak 2012, sementara lokasi kejadian yang viral beroperasi dari tahun 2020 lalu. Pasca kejadian, pengelola langsung memberhentikan atau memecat pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai pengasuh di tempat penitipan anak ini. Pengelola menyebut jika hal tersebut merupakan perlakuan pribadi dari pelaku. Sebetulnya sih kita udah komunikasi dengan keluarga korban, cuma ya, belum intens lah. Kemarin sih udah sempat komunikasi. Kita udah betul di awal kejadiannya pun orang tua si anak udah bicara sih sebetulnya dengan kita. Sebetulnya di situ kita udah minta maaf, kan memang ada kejadian itu. Tetapi di luar apa yang kita inginkan sebenarnya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan tengah melakukan penyelidikan terhadap 3 orang saksi kasus dugaan kekerasan terhadap balita yang dilakukan pengasuh pada salah satu tempat penitipan anak di Kota Medan. Orang tua balita yang tidak terima dengan perbuatan sang pengasuh melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Medan yang kini tengah diselidiki oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Jama Kita Purba, menyebutkan sejauh ini pihaknya sudah memeriksa 3 orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak ini. Petugas juga telah melakukan penjemputan terhadap pengasuh yang diduga melakukan dugaan tindak penganiayaan terhadap anak tersebut dan hingga kini masih diperiksa secara intensif di Mapolrestabes Medan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hanya saja polisi belum menetapkan tersangka terkait kasus ini. Kejadian di tanggal 1 Oktober kemarin, kemudian laporan polisi dibuat di tanggal 2 Oktober, kemudian di mana pelapor berawal, yaitu orang tuanya melihat ada luka di perut anaknya. Kemudian dilakukan pengecekan CCTV di penitipan anak tersebut dan melihat ya diduga pengasuh tersebut ada melakukan penganiayaan terhadap anaknya, kemudian membuat laporan pengaduan dan diambil visum ke rumah sakit. Sejauh ini berapa saksi yang sudah? Sudah ada 3 saksi yang kita ambil keterangan, yaitu pelapor sendiri, tantenya, dan paman korban.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang pengurus organisasi kepemudaan Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada di Kelurahan Sibuluan Lombok dibakar orang yang tidak dikenal. Beruntung kobaran api hanya membakar pada bagian pintu lantaran sempat dipadamkan oleh penghuni rumah yang terbangun akibat terkena hawa panas yang disebabkan kobaran api, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Peristiwa pembakaran kediaman Raju Firmanda Huta Galung, kebakaran terjadi di saat para penghuni rumah masih tertidur. Sekretaris KNPI Kabupaten Tapanuli Tengah, Raju Firmanda Huta Galung, mengatakan aksi pembakaran rumahnya tersebut diduga kuat ada kaitannya dengan aksi-aksi menyuarakan penuntasan sejumlah kasus korupsi di Kabupaten Tapanuli Tengah yang kini tengah digaungkan pihaknya. Saya perlu menyampaikan bahwa rentetan sebelum peristiwa ini terjadi, saya getol menyuarakan kasus dana BOK dan Jaspel di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian saya juga getol kritik seputar korupsi-korupsi yang terjadi. Tapanuli Tengah yang menerima laporan dari korban kemudian melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan menyita barang bukti berupa 1 botol bensin dan topi diduga milik pelaku pembakaran yang tertinggal di lokasi kejadian. Pengurus Pondok Pesantren An-Nur di Kabupaten Langkat diduga menjadi korban pembakaran oleh santrinya. Korban mengalami luka bakar 60% dan telah mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Korban Adab Auli Rezeki menjalani perawatan di ruang ICU Unit Pelayanan Khusus Luka Bakar Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan sejak hari Sabtu kemarin. Korban mengalami luka bakar 60% pada bagian wajah, punggung, tangan, kaki, dan sebagian dada. Meski masih berada di ruang ICU, korban telah menunjukkan kemajuan pemulihan dan sudah sadarkan diri. Kepala Humas RSUP Haji Adam Malik Medan, Rosario Doroti Simanjuntak mengatakan, korban saat ini tidak lagi menggunakan ventilator tetapi masih menggunakan selang pernafasan. Orang tua korban, Juanda, memperoleh kabar bahwa anaknya menjadi korban kebakaran akibat kamar yang ditempatinya terbakar. Juanda mengaku telah tiba di rumah sakit, baru mengetahui anaknya diduga menjadi korban pembakaran oleh santri di Pondok Pesantren An-Nur. Pokoknya sekarang kemarin udah kedengaran rupanya dibakar, bukan kebakaran. Jadi PJS-nya nggak berlaku. Oleh siapa katanya, Pak? Pelakunya udah ditangkap, tak siapapun namanya nggak ingat itu. Pokoknya pelakunya di Polsek Jepura sekarang. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kepolisian Resort Tapanuli Selatan menangkap oknum anggota DPRD Tapanuli Selatan yang terlibat kasus kerusuhan dan pengeroyokan yang terjadi di lokasi proyek PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan beberapa waktu lalu. Penangkapan anggota DPRD Tapanuli Selatan di salah satu hotel yang berada di Padang Sidempuan pada Rabu sore kemarin terlihat puluhan petugas dari Polres Tapanuli Selatan dan Brimob Batalion C Polda Sumut turut mengawal penangkapan anggota DPRD berinisial ESS. Sempat terjadi keributan dalam hotel saat polisi melakukan penangkapan dan polisi langsung membawa ESS keluar dari dalam hotel. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi mengatakan penangkapan anggota DPRD tersebut merupakan pengembangan kasus kerusuhan dan pengeroyokan terhadap beberapa orang karyawan PT SAE yang terjadi pada bulan Februari lalu di proyek pembangunan PLTA Simarboru Tapanuli Selatan. Kapolres juga mengatakan peran ESS menyuruh dan memprovokasi terjadinya peristiwa pengeroyokan terhadap karyawan PT SAE. Sore ini melakukan penangkapan terhadap saudara SS, yang mana kebetulan juga merupakan salah satu anggota dewan di Tapanuli Selatan, di mana penangkapan ini adalah kasus yang sudah berlangsung 6 bulan
terjadi 6 bulan yang lalu. Ini adalah merupakan pengembangan dari kasus tersebut. Halaman depan rumah dinas PJ Bupati Taput mendapat kiriman papan bunga pasca penonaktifan sementara Indra Simarimare sebagai Sekdakap Taput. Sejumlah karangan bunga diletakkan pengirim di halaman depan rumah dinas PJ Bupati Taput pagi tadi dari sejumlah nama dari anggota DPRD Taput. Sejumlah tulisan yang tertera di papan karangan bunga itu bernada apresiasi yang ditujukan kepada pejabat Bupati Taput di Pos Basi Hombing terkait pembebas tugasan sementara Sekdakap Taput beberapa hari lalu. Sebelumnya Indra Simarimare menjabat Sekdakap Taput dibebas tugaskan sementara oleh PJ Bupati Taput sesuai SK Bupati Tapanuli Utara nomor 686 tahun 2024 tertanggal 4 Oktober tahun 2024 dan menjabat sebagai pelaksana harian yakni David Sipahutar. Sementara itu menurut PLH Sekdakap Taput terkait polemik pemberhentian tugas sementara Sekdakap dan pengangkatan sebagai pelaksana harian David Sipahutar mengatakan akan melakukan tugas sebagai PLH sebagaimana tugas dan kewenangannya. Sebagai PLH dan mungkin saya ke dinas-dinas melihat apa yang terjadi di sana, mungkin ada yang perlu kami diskusikan dan mungkin beberapa UPD nanti akan saya panggil mengenai tugas-tugas juga dan semuanya. Oke, mungkin itu, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Ya, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis terdakwa Ivan Jora Tarigan, warga Medan Baru, 9 tahun penjara. Terdakwa terbukti menganiaya korban Jamal Surbakti, mengakibatkan korban meninggal dunia. Ivan Jora Tarigan menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis atas perkara penganiayaan di ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri Medan kemarin. Majelis Hakim yang diketuai Sulhanuddin mengatakan terdakwa Ivan Jora Tarigan bersalah melakukan kekerasan terhadap korban Jamal Surbakti sehingga menyebabkan kematian. Dalam dakwaan dijelaskan perkara ini bermula saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di Jalan Jamin Ginting, Medan. Terdakwa terlibat keributan dengan korban yang juga juru parkir. Saling rebut lahan parkir ini berujung perkelahian hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Atas dakwaan tersebut, Majelis Hakim memvonis terdakwa 9 tahun penjara. Usai membacakan putusan, Hakim memberikan waktu selama 7 hari kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum apakah mengajukan upaya hukum banding atau tidak. Hukuman itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum Rocky Sirait yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun. Pemirsa, pelatih renang yang menganiaya seorang guru perempuan di kolam renang Kota Kisaran dituntut hukuman 7 bulan penjara. Sidang dengan terdakwa Jaimas Simarimare digelar secara virtual di ruang Cakra Utama Pengadilan Negeri Kisaran pada 9 Oktober kemarin dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dalam pembacaan tuntutan tersebut, jaksa penuntut umum Agus Tri Ikhwan meminta majelis hakim agar memutuskan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan menjatuhkan hukuman penjara selama 7 bulan dipotong masa tahanan. Menurut jaksa penuntut umum, terdakwa telah melanggar pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun yang memberatkan, terdakwa telah membuat luka memar pada korban. Menanggapi hal tersebut, penasihat hukum terdakwa Tribrata Purba mengatakan tuntutan tersebut berlebihan sebab pihak terdakwa sudah berulang kali mencoba melakukan mediasi dan berdamai. Dari kami sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk perdamaian, tapi memang sudah dari korban tidak ada meminta untuk terjadinya perdamaian. Dan tetap memang di persidangan pada saat itu korban menerangkan dalam keterangannya pada saat diperiksa menyatakan telah memaafkan si terdakwa, cuman tidak dapat melakukan perdamaian dan tetap meminta untuk dilakukan.
Dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan terdakwa. Mendapat laporan aktivitas lokasi penyalahgunaan narkoba, petugas Polsek Kuala Hulu Polres Labuhan Batu dan pejabat kelurahan membongkar dan membakar gubuk yang sehari-hari menjadi sarang narkoba. Petugas kepolisian bersama pemerintah desa dan perangkat desa melakukan pembersihan lokasi dan merubuhkan serta membakar pondok atau gubuk yang diduga kuat sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Kampung Baru Komplek JPU Kristen yang berbatasan dengan kebun PTPN 4 Kebun Mambang Muda Kelurahan Aik Kanopan Timur, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, langsung membongkar dan membakar sejumlah gubuk yang diduga tempat penyalahgunaan narkoba. Sekretaris Kelurahan Aik Kanopan Timur, Ade Irma Suryadi mengatakan bahwa pihak kelurahan mendapat laporan dari masyarakat adanya aktivitas penyalahgunaan dan transaksi narkoba. Setelah melaporkan dan koordinasi dengan kepolisian setempat, di lokasi tidak ditemukan aktivitas dan banyak ditemukan berupa plastik klip transparan yang diduga tempat narkoba. Pejabat Kelurahan Aik Kanopan Timur berharap jangan ada lagi aktivitas tempat penyalahgunaan dan transaksi narkoba dan menghimbau kepada warga melaporkan aktivitas serupa kepada pihak kelurahan atau kepolisian setempat. Jadi di sini hanya banyak kami temukan bungkusan-bungkusan seperti ini berserakan di sini. Dalam hal ini kami dari pihak kelurahan juga mengharapkan jangan ada lagi lah kegiatan-kegiatan seperti pemakaian narkoba dan transaksi penjualan narkoba di Kelurahan Aik Kanopan Timur ini. Kami berharap kepada masyarakat setempat kalau ada hal-hal yang seperti ini lagi segeralah melaporkan ke pihak kelurahan agar kami juga dapat berkoordinasi dengan pihak Polsek Kuala Hulu. Pemirsa, mantan Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Polisi Teddy John Salah Marbun mengingatkan kepada Kapolrestabes Medan yang baru, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, untuk menaruh perhatian serius terhadap penindakan dan pemberantasan narkoba lewat program Grebek Basis Narkoba. Sebelum meninggalkan kota Medan setelah usai melaksanakan tugasnya, mantan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Salah Marbun dalam acara pisah sambut Kapolrestabes Medan menegaskan bahwa peta kriminalitas yang marak terjadi di kota Medan seperti pencurian kendaraan bermotor, pembegalan hingga tawuran bersumber dari maraknya peredaran narkoba di kawasan sudut-sudut kota dan perkampungan di kota Medan. Teddy menyebut mudahnya akses dalam membeli narkoba juga didukung oleh harganya yang kini mulai dapat dijangkau oleh masyarakat dengan status sosial menengah ke bawah. Mantan Direktur Kriminalitas Khusus Polda Sumut ini dengan serius menitipkan pesannya kepada Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan untuk melanjutkan program Grebek Basis Narkoba dan memfokuskan perhatiannya dalam pemberantasan narkoba yang dinilai sebagai salah satu akar utama aksi kriminalitas. Yang terpenting yang dapat saya ambil hikmahnya bertugas di Polrestabes, bahwa persoalan yang paling besar adalah persoalan maraknya peredaran narkotika jenis sabu. Jenis sabu ini yang bisa diperoleh dengan harga 30.000, 50.000, 100.000, bisa 3 kali hisap, 105 kali hisap, dan dampak dari penggunaan sabu ini akan terjadi beberapa kejahatan-kejahatan. Kejahatan-kejahatan itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sering baca lihat TikTok, ada Medan Talk, ada TKP Medan. Disitulah semuanya kejahatan yang semua bisa melihatnya. Yang mana? Ini. Ya pemirsa, seorang komplotan pencurian terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan dan mengancam keselamatan petugas Satreskrim Polres Tanah-Karo saat dilakukan penangkapan. Tim Satreskrim Polres Tanah-Karo berhasil menangkap seorang pria berinisial RS, 44 tahun yang diduga sebagai pelaku pembobolan 2 sekolah di Kabanjahe. Kapolres Tanah-Karo AKBP Eko Yulianto menjelaskan pelaku pertama kali membobol SD 040446 sekitar pukul 01.30 dini hari, kemudian melanjutkan aksinya di SD 040452 pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat pada hari Selasa 1 Oktober lalu. Penangkapan ini
ini berawal dari laporan yang masuk ke Polres Tanah Karo dari 2 sekolah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku beserta barang bukti 2 unit speaker Bluetooth, 1 perangkat penyimpanan data CCTV, 1 tabung gas, 1 unit portable wireless, dan alat melakukan pencurian linggis serta obeng. Pelaku dijerat dengan pasal 36 ayat 1 dengan hukuman 7 tahun penjara. Di SD Negeri 040452 dan TKP satunya lagi yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Oktober dari sekitar pukul 1 lebih di Jalan Veteran, Kelurahan Kampung Dalam, Tetangga Banjai, Kabupaten Karo, tepat di SD Negeri 040446. Ini 2 TKP tapi 1 tersangka. Kami melanggar pasal 363 ayat 1 ke 5E dari KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kasat Reskrim Polres Tanah Karo AKP Rasmaju Tarigan menambahkan pelaku sempat melakukan perlawanan saat akan ditangkap, sehingga pihak kepolisian terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan pelaku. RS merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor dan komplotan pencurian yang meresahkan masyarakat. Pemirsa, resah dengan adanya panti pijat atau tempat spa yang diduga menyediakan layanan prostitusi, Aliansi Mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan Polda Sumatera Utara. Dalam aksinya, massa meminta pihak kepolisian menutup tempat tersebut yang sudah meresahkan masyarakat. Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan AMPK berunjuk rasa di depan Polda Sumatera Utara pada Rabu siang. Dalam aksinya, mereka meminta pihak kepolisian menutup tempat spa di kawasan Kota Medan yang diduga menyediakan prostitusi dan menindaklanjuti pihak pengelola tempat serta Dinas Pariwisata untuk mencabut izin usahanya. Sebelum menuju ke Polda Sumut, para mahasiswa juga melakukan aksinya di depan gedung Dinas Pariwisata Kota Medan. Usai beroperasi selama hampir 1 jam, pihak kepolisian dari Polda Sumut datang untuk melihat tuntutan dari para mahasiswa tersebut dan akan ditindaklanjuti. Spa Gardenia yang ada di Johor segera ditutup, karena di sana telah melakukan kegiatan prostitusi yang dimana katanya pagi dan sudah dilakukan investigasi dan juga tersebarkan dengan media-media berbagai video, gambar, dan reel. Nyatanya ada praktek asusila di Gardenia Spa Johor Bahru. Kami meminta kepada Polda Sumatera Utara agar menyampaikan inspirasi kami di Dinas Pariwisata Kota Medan bahwasannya mereka mengatakan memang benar belum ada surat izin dari sana Bang atas terbukanya panti pijat yang ada di daerah Johor. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Tebing Tinggi melaksanakan kegiatan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap kepada PPK dan PPS Sekota Tebing Tinggi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi tahun 2024. Komisioner KPU Koordif Data Redatin Leonar Ferreira Tampu Bolon mengatakan BIMTEK ini untuk menindaklanjuti BIMTEK yang sudah dilakukan oleh KPU dalam menggunakan aplikasi Sirekap. Adapun guna Sirekap ini adalah sebagai alat bantu untuk rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, dan KPU dalam membantu menginformasikan kepada publik perolehan hasil suara di Pilkada 2024 nantinya. Untuk penggunaan akun Sirekap yang bisa menggunakannya nanti adalah KPPS yang berada di tempat pemungutan suara. KPPS akan mengupload C hasil, daftar hadir DPT, DPT HP dan DPK dan tanda terima serta C kejadian kasus di TPS. PPK mengupload rekapitulasi tingkat kecamatan. Membantu menginformasikan kepada publik perolehan hasil suara di Pilkada 2024 nanti. Nanti setelah dia terpost di foto C hasilnya, masyarakat secara umum bisa melalui web info pemilu itu, dan nanti salinan itu pasti dibagi kepada para saksi dan petugas pengawas di lokasi TPS juga boleh. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Medan Sunggal merangkul pelajar guna mewujudkan pilkada damai dan peningkatan partisipasi pemilih pemula yang mewakili 20% pemilih di Indonesia.
Mewujudkan pemilu damai, Bawaslu melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Medan Sunggal melakukan sosialisasi kepada pelajar di JM Briani, Medan. Kemarin, kegiatan sosialisasi yang diikuti sejumlah pelajar dari berbagai sekolah menengah atas ini meliputi peran penting pemilih pemula dalam meningkatkan partisipasi pada Pilkada tahun 2024. Sosialisasi ini disasarkan kepada pelajar agar mampu mengawasi jalannya pilkada. Dalam hal ini, Panwaslu memberi sejumlah materi, diantaranya mampu menciptakan lingkungan yang inklusif, memastikan keseimbangan partisipatif, mengelola konflik dan ketidakpastian, mendorong pemikiran kritis dan solusi kreatif, mencatat dan mendokumentasikan diskusi, serta menindaklanjuti hasil diskusi. Ketua Panwaslu Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Melisa Nasution mengatakan pemilih pemula mewakili 20% pemilih di Indonesia. Kepada para pelajar diharapkan agar berpikir secara demokrasi dan jernih sehingga tidak terpengaruh ajakan atau paksaan dalam menentukan pilihan pada Pilkada 2024. Mereka-mereka ini adalah pemilih pemula yang secara pemikiran itu masih lebih jernih dan memiliki aspirasi ataupun inisiatif akan nanti ke depannya untuk pemilihan apa yang mereka pilih adalah berdasarkan hati dari nurani mereka sendiri. Karena apa? Karena kalau dari tabulasi sebelum-sebelumnya dari seluruh pemilih yang ada di Indonesia, untuk pemilih pemula ini mewakili dari 20% dari pemilih itu tersebut. Pemirsa, setelah beberapa hari memasuki masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masa periode 2024-2029, dua paslon mulai bergerilya menjalankan strategi untuk menarik hati rakyat. Dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal mulai menjalankan aksinya untuk berebut hati masyarakat lewat waktu kampanye terhitung sejak tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Masing-masing calon mulai kampanye belusukan ke sejumlah daerah di Mandailing Natal. Mereka memaparkan berbagai program unggulan jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam kontestasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ini. Seperti paslon nomor urut 1 Harun Mustafa Nasution dengan Ikhwan Hussein Nasution mendatangi dan membantu warga miskin yang tidak mampu membayar biaya tagihan pasien persalinan. Jika mereka mendapatkan mandat terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, mereka akan berjanji merealisasikan program pengobatan gratis kepada warga kurang mampu. Sementara kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Saipullah Nasution dengan Atika Azmi Utami Nasution menyantuni anak yatim di sejumlah daerah di Mandailing Natal. Dalam deklarasi, mereka akan berjanji menyumbangkan gaji pokok mereka kepada anak yatim dan fakir miskin. Dalam upaya bersama mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024 yang aman, tertib dan terintegrasi dan bermartabat, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Tebing Tinggi menggelar rapat koordinasi pengawasan pemilihan dengan stakeholder sekaligus peluncuran peta kerawanan. Komisioner Divisi HP2H Alfian Coki Nasution mengatakan tujuan rapat koordinasi ini adalah upaya Bawaslu Kota Tebing Tinggi untuk menjalin komunikasi dengan pihak Panwascam se-Kota Tebing Tinggi, stakeholder termasuk Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pelaksanaan Pilkada 2024. Kegiatan ini bagi semua stakeholder dan masyarakat bersama Bawaslu mengawasi untuk mencegah pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu baik perundang-undangan, baik pelanggaran yang dilakukan ASN, Polri, TNI, dan tegakkan keadilan Pilkada 2024 di Kota Tebing Tinggi. Keberhasilannya tidak diukur dari sejauh mana atau seberapa banyak pelanggaran pemilu itu ditangani, namun sesungguhnya adalah seberapa besar dan seberapa kuat dan banyaknya upaya pencegahan bisa dilakukan sehingga pelanggaran tidak terjadi, dan hal itu perlu koordinasi komunikasi dengan semua pihak. Hal yang paling lawan tentunya sama dengan pemilu sebelumnya, Pak, yaitu tentang politik uang. Itu yang paling rawan di kajian kita tadi. Nah, untuk kita di Bawaslu Kota Tebing Tinggi bisa menerima laporan dari masyarakat ataupun bisa jadi ada temuan. Jadi ada dua indikasi, yang pertama yaitu laporan, lalu ada temuan.
Pemirsa, pendidikan politik berkesinambungan agar pemilih dapat memahami lebih mendalam makna demokrasi terhadap pembangunan daerah dan negara. Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih dan masyarakat umum tidak saja tanggung jawab penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu. Hal itu menjadi pedoman bagi peserta pemilu, terutama partai politik pengusung pasangan calon kepala daerah yang maju di Pilkada serentak tahun 2024, khususnya di wilayah Kota Gunung Sitoli, terus melaksanakan edukasi politik di masyarakat meskipun dirangkai dengan kegiatan kampanye paslon. Masyarakat dalam penentuan pilihannya harusnya bijak dan lebih cerdas, termasuk milih kandidat yang mau maju mengabdi dengan tulus untuk memajukan pembangunan di daerah itu apabila nantinya terpilih. Pihak penyelenggara baik KPU dan Bawaslu menginginkan peserta pemilihan kepala daerah serentak lebih proaktif dan berkesinambungan melakukan sosialisasi pendidikan politik di masyarakat sehingga pesta demokrasi benar-benar menjadi sarana yang baik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Jalan penghubung dua desa di Kabupaten Labuhan Batu Selatan rusak parah hingga kini belum ada perbaikan sehingga membuat ekonomi masyarakat menurun. Inilah kondisi jalan menuju Desa Rintis dan Desa Ulumahuam, Kecamatan Silangkitang yang panjangnya lebih kurang 5 km, di mana terlihat banyaknya lubang-lubang di badan jalan sehingga kendaraan ekstra hati-hati saat melalui jalan tersebut. Kondisi ini diperburuk lagi dengan musim penghujan sehingga tampak badan jalan seperti kubangan karena dipenuhi oleh lumpur. Hal ini yang membuat warga was-was saat melintasi jalan penghubung dua desa bahkan dua kabupaten. Apalagi di malam hari ditambah kurangnya penerangan pada jalan sehingga tidak jarang truk pengangkut hasil tani mengalami kecelakaan di jalan tersebut. Seorang warga Desa Rintis Kusmono mengatakan bahwa dengan rusak jalan lintas Rintis sangat berpengaruh dengan harga hasil tani. Pihaknya berharap jalan ini diperbaiki agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Oke, jalan rusak, harga menurun, mobil transport rusak. Nah itu harapan Bapak apa nih, Pak? Ya, jalan diperbaiki lah. Ya. Terus? Ya, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, biar upah untuk ongkos mobilnya itu kan nggak kena mahal kan kalau jalannya bagus. Masyarakat tetap melalui jalan tersebut meski dalam keadaan rusak sebab jalan tersebut merupakan akses terdekat menuju Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan. Sebanyak 420 orang peserta yang terdiri dari siswa SD, SMP, SMA, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah mengikuti lomba pramuka. Pelaksanaan kegiatan pramuka dilaksanakan di lapangan sepak bola Kelurahan Tanah Seribu, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Kegiatan pramuka ini dilaksanakan selama 2 hari dengan agenda perlombaan Astakarya, pioneering untuk pramuka tingkat penggalang dan penegak, kemah bersama, pelatihan kamabigus, pengolahan limbah menjadi bahan yang bermanfaat, serta orientasi Dewan Kerja Ranting dan Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan. Pembinaan generasi muda tersebut diantaranya meliputi menumbuhkan sikap kedisiplinan, toleransi, budi pekerti yang baik, memiliki iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketua Khawatir Ranting Kecamatan Binjai Selatan, Indra Gunawan, mengatakan kegiatan ini bertujuan guna melatih kecakapan dalam dunia pramuka, khususnya bagi pramuka tingkat penggalang dan penegak, sekaligus melakukan pembinaan secara rutin dan intensif. Harapan kita tentu jadi momentum untuk kebangkitan gerakan pramuka di Binjai Selatan, bahwa gugus depan yang ada di Binjai Selatan ini memang benar-benar melakukan pembinaan yang berdampak bagi peserta didik nantinya. Mulai dari kemah bersama, kemudian kita ada pelantikan kamabigus, kemudian juga ada pelantikan DKI dan orientasi kamabigus nantinya. Usai kegiatan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pramuka melantik seluruh Dewan Kerja Ranting di masing-masing SD, SMP, SMA sederajat yang ada di Kecamatan Binjai Selatan. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 11 Oktober 2024.
Halo Sobat BMKG, bertemu lagi dengan saya Fauzia Fitri Damanik, perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan, yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Jumat 11 Oktober 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di Labuan Batu Selatan, Samosir, dan Toba. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Asahan, Batu Bara, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Tebing Tinggi, Langkat, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Padang Lawas, Pak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat disertai petir berpotensi di Karo, Labuan Batu Selatan, Padang Lawas, Samosir, dan sekitarnya. Pada dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 13 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 80 sampai 99%. Angin bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan 4 sampai 19 km per jam. Tidak terpantau titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 9 Oktober 2024. Diimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pantai timur, pegunungan, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Wiguna. Dan saya Azifah Zahrianis pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.